Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka sami'un mujibud du'a. Wa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tushfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saya Ester Heronika dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penerapan Metode Langsung (Direct Method) dalam Pengajaran Bahasa Arab di Era Kecerdasan Buatan. Dipresentasikan pada sisi paralel Multaqo Nasional Bahasa Arab yang ke-6 tahun 2023 Universitas Al-Azhar Indonesia. Membahas mengenai bahasa Arab, posisi bahasa Arab saat ini terbilang penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Jika sebelumnya yang diketahui adalah bahasa Arab sebagai bahasa pengantar Al-Quran dan Hadis dan juga kutub turas lainnya, maka saat ini dapat diketahui bahwa bahasa Arab juga sebagai wadah bagi pengetahuan dan kebudayaan Islam yang pada akhirnya melahirkan karya-karya yang monumental. Atensi terhadap pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing semakin meningkat, dipicu oleh adanya tujuan-tujuan khusus, seperti politik, ekonomi, dan kesehatan yang menjadikan posisi terhadap pembelajaran bahasa Arab itu pada akhirnya dinilai penting. Namun demikian diketahui dengan pasti bahwa proses pembelajaran bahasa Arab di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berupa sumber daya manusianya. Metode pengajaran yang digunakan juga menjadi salah satu hambatan utama, disusul oleh kurangnya kreativitas dan inovasi dalam penggunaan media pembelajaran dan lingkungan belajar yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, munculnya kecerdasan buatan, yang mana pada era ini manusia dan mesin dapat berkolaborasi secara harmonis. Kecerdasan buatan dapat membantu meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran bahasa Arab dengan menyediakan media yang interaktif, beragam dan menarik serta memberikan feedback yang cepat dan akurat kepada siswa. Nah, inilah tantangan yang saat ini dihadapi oleh para akademisi agar mampu menyesuaikan dengan kebutuhan mereka di bidang pendidikan. Penelitian ini merupakan studi literatur yang berfokus pada analisis data pustaka dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Proses ini melibatkan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data observasi terstruktur dengan tujuan memberikan gambaran umum tentang topik penelitian melalui pembuatan dan penyajian laporan ilmiah. Sumber datanya meliputi buku, jurnal, makalah, dan artikel terkait. Teknik dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data dan analisis data dilakukan dengan teknik analisis ini. Hal ini memungkinkan kami untuk menguraikan ide-ide kunci dari literatur dan menyimpulkan temuan yang relevan dengan penelitian. Prinsip-prinsip pengajaran bahasa Arab yang mencakup 4 keterampilan utama yaitu menyimak atau mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca, dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip prioritas agar keempat keterampilan tersebut dapat dikuasai dengan baik. Yang pertama adalah prinsip prioritas presentasi. Pada prinsip ini, guru mendahulukan kemampuan pendengaran dan berbicara sebelum menulis. Dan guru juga mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan kata. Berikutnya, prinsip gradasi yaitu sistem pengajaran yang bertahap dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang sudah diketahui ke yang belum diketahui. Dan ini dimulai dari contoh-contoh, kemudian akhirnya kita akan menemukan definisi. Jadi bisa dikatakan prinsip gradasi adalah pengajaran dimulai dari sesuatu yang sederhana kepada sesuatu yang kompleks, yang tentunya harus disertai dengan pendalaman yang dibimbing oleh guru atau pendidik. Prinsip motivasi juga perlu diketahui, di mana guru harus mendorong peserta didik agar semangat dalam pelajari bahasa Arab. Jika ada motivasi, maka pelajaran akan menarik, menyenangkan, dan tidak membosankan. Motivasi ini adalah tugas dari peserta didik. Berikutnya adalah prinsip pemantapan. Jadi, dalam pembelajaran bahasa Arab, kita tidak hanya menjelaskan tentang kaidah atau definisi, tetapi juga harus adanya praktek, memperbanyak contoh-contoh kalimat. Dengan di situ, kita akan mengetahui kemampuan peserta didik. Guru juga lah yang harus mendorong siswa untuk mengekspresikan dirinya dalam mengungkapkan kalimat-kalimat yang telah dipelajari. Satu metode pembelajaran yang menjadi rujukan utama dalam pembelajaran bahasa Arab adalah metode langsung. Metode ini menekankan pada penggunaan bahasa sasaran yang akan dipelajari dan meniadakan penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar. Unsur-unsur penerapan metode langsung dalam pengajaran bahasa Arab yaitu memprioritaskan keterampilan berbicara sebagai ganti keterampilan membaca, menulis, dan menerjemah. Menjauhi dan menganggap tidak perlu menerjemahkan ke dalam bahasa. Menerangkan kata atau kalimat yang sulit dengan berbagai
cara menggunakan perbandingan langsung antara kata dan maknanya dalam bahasa Arab lagi. Dan terakhir, menggunakan teknik menirukan dan hafalan. Unsur-unsur di atas, maka kegiatan pengajaran bahasa Arab dengan metode langsung sepenuhnya dilakukan menggunakan bahasa Arab. Kecerdasan buatan adalah sebuah inovasi yang berdampak positif pada bidang pendidikan, menghemat tenaga dan waktu, dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, hadirnya kecerdasan buatan ini mengharuskan adanya adaptasi di beberapa aspek pengajaran bahasa. Namun masih banyak guru yang menerapkan metode langsung dalam pengajaran bahasa Arab mereka. Langkah-langkah penerapan metode langsung dalam pengajaran bahasa Arab yaitu semua kegiatan pembelajaran menggunakan bahasa asing yang dituju atau bahasa Arab. Kemudian ada beberapa teknik-teknik yang perlu diupayakan dalam penjelasan makna-makna. Yang pertama, menunjukkan benda-benda konkret yang merupakan makna-makna kata yang dimaksud, seperti pulpen, buku, dan sebagainya untuk menjelaskan makna. Kemudian, mendemonstrasikan dengan perbuatan untuk menjelaskan makna atau kalimat. Dan juga bisa melakukan main peran atau drama, menyebut lawan kata, menyebut sinonim, dan kemudian adanya asosiasi, seperti menyebut kata yang mengingat pikiran menyebutkan kata lain, menyebut induk kalimat dan mustaksnya, dan menjelaskan maksud kata atau kalimat. Keunggulan penerapan metode langsung dalam pengajaran bahasa Arab diantaranya menumbuhkan motivasi siswa, memudahkan siswa dalam menangkap materi yang diterangkan oleh guru, kegiatan belajar mengajar yang menarik dan tidak membosankan, siswa dapat pengalaman yang langsung dan praktis, dan adanya pembiasaan keempat keterampilan. Dalam kolaborasi antara metode langsung dan AI, pertanyaan yang muncul adalah apakah metode langsung masih relevan di era di mana saat ini yang kita ketahui era kecerdasan buatan atau AI. Poin-poinnya adalah ternyata masih banyak guru yang menggunakan metode langsung sebagai salah satu rujukan utama dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya dalam pembelajaran 4 kecakapan. Utama. Berikutnya, metode langsung dinilai efektif ketika kecerdasan buatan atau AI belum sepenuhnya dapat diakses oleh beberapa lembaga pendidikan tertentu atau mungkin daerah-daerah terpencil. Lalu, dengan adanya latihan secara langsung yang didampingi oleh guru, dapat membantu siswa lebih cepat dalam menguasai 4 kecakapan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Dan metode langsung ini sangat efektif dan juga harus didukung oleh lingkungan berbahasa. Hasil dari penelitian ini adalah metode langsung itu masih dinilai efektif dalam pembelajaran bahasa Arab di era kecerdasan buatan. Kesimpulannya, kehadiran AI mampu memberikan inovasi dan meningkatkan kreativitas guru dalam menyusun strategi mengajar dan metode pembelajaran efektif. Metode sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Metode langsung tetap menjadi metode utama guru di era kecerdasan buatan karena metode ini menjadikan siswa aktif berlatih mengucap dan biasakan bahasa Arab secara maksimal. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.